Seri elektronika. 4. Penyearah gelombang penuh. Meskipun penyearah gelombang setengah digunakan pada beberapa aplikasi power rendah, seperti sebagai sinyal dan deteksi puncak atau peak, namun jarang digunakan sebagai penyearah power supply. Yang sering digunakan dalam pemakaian power supply arus searah adalah yang penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh lebih kompleks dari penyearah gelombang setengah, tetapi menawarkan beberapa benefit yang signifikan. Penyearah gelombang penuh menggunakan kedua siklus setengah gelombang sinus yang menghasilkan tegangan output DC. Keuntungan yang lain adalah bahwa output atau keluaran memiliki ripple yang sedikit, yang mana akan lebih mudah untuk memproduksi bentuk gelombang output yang halus. Penyearah gelombang penuh. Untuk menyearahkan kedua siklus tersebut, siklus positif dan siklus negatif dari gelombang sinus, penyearah gelombang penuh menggunakan dua dioda, masing-masing untuk menyearahkan setengah siklus. Di samping itu juga menggunakan transformer atau trafo. Penyearah gelombang penuh seperti dua back-to-back penyearah gelombang setengah. Gambar rangkaian penyearah gelombang penuh bisa dilihat pada gambar berikut. V-in adalah tegangan input berupa tegangan AC, N1, N2 merupakan transformer atau trafo, D1 adalah dioda 1, D2 adalah dioda 2, RL adalah resistor load atau resistor beban, V-out adalah tegangan output. Untuk memudahkan dalam memahami kerja rangkaian, mari kita lihat siklus tengah pada suatu waktu. Pikirkan siklus setengah pertama. Ketika titik A adalah positif terhadap titik C. Pada saat ini, D1 adalah forward bias atau bias maju. Dan D2 adalah reverse bias atau bias balik. Oleh karena itu, hanya setengah trafo bagian atas yang membawa arus siklus setengah dan akan memproduksi tegangan beban positif pada resistor. Selama siklus setengah berikutnya, polaritas tegangan sumber dibalik. Sekarang, titik B adalah positif terhadap titik C. Pada saat ini, D2 adalah forward bias, dan D1 adalah reverse bias atau bias balik. Terlihat bahwa hanya separuh trafo
bagian bawah yang membawa arus. Dan ini juga memproduksi tegangan beban positif pada resistor seperti sebelumnya. Terlihat pada grafik di samping, hasilnya adalah arus beban yang searah mengalir selama kedua siklus setengah, atau both half cycles. Karena itu, kita mendapatkan sinyal gelombang penuh pada beban. Nilai DC dari sinyal gelombang penuh. Sejak penyearah gelombang penuh memproduksi output atau keluaran sepanjang kedua siklus setengah, sehingga memiliki 2 kali siklus positif dari sinyal gelombang setengah. Hasilnya, nilai rata-rata DC juga 2 kalinya. Nilai rata-rata dari sinyal satu siklus dihitung dengan formula sebagai berikut. VDC sama dengan 2 VP dibagi dengan V. Jadi, VDC kira-kira 0,636 VP. Dan 2 per V sama dengan 0,636. Dari persamaan ini, nilai DC dari sinyal gelombang penuh adalah sekitar 63,3% dari nilai peak atau puncak. Sebagai contoh, jika tegangan puncak dari sinyal gelombang penuh adalah 10 volt, maka tegangan DC-nya adalah 6,36 volt. Ketika kita mengukur sinyal gelombang penuh dengan DC voltmeter, pembacaan di layar voltmeter sama dengan rata-rata nilai DC. Pada kenyataannya, kita tidak mendapatkan tegangan gelombang penuh yang sempurna pada resistor. Karena potensial penghalang, dioda tidak menyala sampai sumber tegangan mencapai 0,7 volt. Sehingga, tegangan output adalah 0,7 volt lebih rendah dari tegangan output puncak ideal. Frekuensi keluaran atau frekuensi output. Penyearah gelombang penuh membalikan setiap siklus setengah negatif, menggandakan jumlah siklus setengah positif. Karena hal ini, output gelombang penuh memiliki siklus 2 kali lebih banyak dari input. Oleh karena itu, frekuensi dari sinyal gelombang penuh 2 kali frekuensi input. F out sama dengan 2 F in. Sebagai contoh, jika frekuensi input adalah 60 Hz, maka frekuensi output sama dengan 120 Hz.
Menyaring keluaran penyearah. Output atau keluaran yang kita peroleh dari penyearah gelombang penuh adalah pulsa tegangan DC yang meningkat menuju nilai puncak atau maksimum dan kemudian turun ke 0. Kita tidak membutuhkan jenis tegangan DC seperti ini. Yang dibutuhkan adalah tegangan DC yang konstan dan mantap atau stabil, bebas dari variasi tegangan atau ripple, seperti yang kita peroleh pada baterai. Untuk memperoleh tegangan, kita membutuhkan penyaring atau filter sinyal gelombang penuh. Satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menambahkan kapasitor, yang dikenal sebagai smoothing kapasitor. Diletakkan paralel dengan resistor, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Awalnya, kapasitor adalah di uncharge. Selama siklus perempat pertama, dioda D1 adalah forward bias atau bias maju, sehingga kapasitor mulai mengisi atau charging. Pengisian berlanjut sampai input mencapai nilai tertinggi atau peak-nya. Pada titik ini, tegangan kapasitor sama dengan Vp. Setelah tegangan input mencapai peak atau puncaknya, saatnya mulai berkurang. Secepatnya tegangan kurang dari Vp, tegangan kapasitor melebihi tegangan input, yang mana akan mematikan dioda. Saat dioda sedang off, kapasitor mendischarge lewat resistor dan menyuplai arus beban sampai peak atau puncak selanjutnya datang. Gambar grafik berikut akan menunjukkan kapan kapasitor charge dan kapan kapasitor discharge. Ketika peak atau puncak selanjutnya datang, dioda D2 menghantarkan dengan singkat dan merecharge kapasitor sampai nilai peak tertingginya. Kekurangan-kekurangan. Salah satu kekurangan atau kelemahan pada desain penyearah gelombang penuh adalah dibutuhkan trafo dengan center tap secondary winding. Dengan penyearah power tinggi, bagaimanapun biaya dan ukuran trafo akan meningkat cukup besar. Itu mengapa desain penyearah center tap hanya terlihat pada aplikasi power rendah. Kekurangan yang lain adalah bahwa karena center tap hanya separuh tegangan sekunder digunakan untuk penyearahan. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, 4 dioda dikoneksikan bersama-sama pada konfigurasi bridge untuk memproduksi full wave bridge rectifier atau penyearah jembatan gelombang penuh yang akan dibahas tuntas pada video selanjutnya.